Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Di sini gue bakal ngelanjutin lagi untuk bahasan selanjutnya itu penskalaan data atau kita sebut data scaling bahasa Inggrisnya. Oke, secara definisi sebenarnya scaling itu adalah proses transformasi fitur. Nah, fitur ini sebenarnya apa sih? Fitur itu adalah semacam kolom yang terdapat di dataset. Simpelnya seperti itu. Nah, fitur ini sebenarnya punya nilai yang berbeda-beda gitu untuk rentangnya. Nah, kita pengen bikin rentang nilai dari fitur tersebut menjadi seragam. Tujuan untuk apa? Untuk agar fitur-fitur tersebut bisa berkontribusi secara seimbang dalam proses analisis dan proses training untuk ML. Nah, mengapa scaling penting? Misal, ada sebuah kasus gitu. Saya mau memprediksi gaji pekerja kantor dari fitur berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nilai IPK dan jam bekerja di kantor. Nah, ini kita akan jadikan sebagai penyebab dan gaji pekerja kantor sebagai akibat atau hasil. Untuk nilai IPK dari 0 sampai 4 dan jam bekerja dituliskan dalam jam. Berikut adalah visualisasinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk IPK ini hanya berkumpul di titik 2 sampai 4, 0 sampai 4 lah. Mengapa? Karena memang IPK nilai seperti itu, seperti yang kita tahu. Untuk jam bekerja dalam seminggu bisa bervariasi, ada yang 0 sampai 10, ada yang di atas 40 sampai 50. Nah, ini rentangnya sangat jauh sekali. Yang kita takutkan adalah model machine learning itu hanya melihat atau hanya cenderung berpihak kepada salah satu fitur. Padahal dua fitur ini atau dua penyebab ini adalah dua-dua hal yang penting. Setelah kita lakukan proses scaling, bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat untuk range, untuk rentangnya itu kita samakan. Makanya akan menyebabkan hasil seperti ini. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang lebih ideal untuk model untuk mempelajari dataset tersebut. Nah, untuk tekniknya apa aja sih? Di sini ada min max, ada standard, ada robust, dan normalization. Nah, untuk min max scaler, sebenarnya konsepnya adalah mengubah rentangnya dari minimum sama maksimum menjadi 0 sampai 1. Bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi kita punya data dari 50 sampai 100. Nah, diubah nih jadi 0 sampai 1. Nah, use case-nya adalah data yang dia tidak mempunyai outlier dan memang cenderung dia horizontal gitu, cenderung datar-datar aja. Nah, ini cocok banget kalau kita pakai min max scaler. Karena kita tuh bisa lihat gitu hubungan linearnya seperti apa. Selanjutnya ada standard scaler. Di sini standard scaler itu dia bikin si data ini punya rata-rata di 0 dan standar deviasi di 1. Cocoknya adalah dia untuk data yang punya distribusi normal. Nah, misal data yang seperti ini kita ubah menjadi yang di bawah. Sebenarnya untuk kasus data seperti ini tuh bisa juga kita pakai min max scaler, cuma akan lebih bagus kalau kita pakai standard scaler. Nah, kita juga menemukan robust scaler. Sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya robust scaler tuh dia berbasis median dan interquartile range. Jadi dia tuh sebenarnya tahan gitu sama outlier. Makanya use case-nya adalah untuk data yang skew atau data yang dia tuh punya outlier banyak banget lah. Untuk data hasil scalingnya bisa dilihat di bawah. Tujuannya sebenarnya agar si outlier itu tidak mengganggu proses analisis ya. Dan yang terakhir ada normalization. Sebenarnya ini adalah konsep scaling yang agak beda gitu dari data sebelumnya. Karena normalization tuh sering dipakai untuk
untuk teks dan pengelompokan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di bawah ini, kita punya titik-titik yang dia tuh terdiri dari fitur satu dan fitur 2. Jadi kita bisa ibaratkan ini tuh menjadi vektor gitu. Karena dia cuma punya 2 fitur, ya diletakkanlah gitu vektor 2 dimensi. Ya kalau misalkan 3 fitur nanti vektor 3 dimensi juga gitu. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita anggap menjadi vektor? Bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, vektor-vektor ini disamakan untuk ukurannya. Jadi vektor yang dia itu vektor unit gitu, hanya bernilai satu. Cuma di sini hanya dibedakan arahnya gitu. Kenapa cocok banget untuk clustering atau pengelompokan? Karena kita bisa lihat vektor-vektor yang sekelompok atau data-data yang sekelompok itu cenderung untuk berkumpul gitu. Kalau misalkan ini nih, yang 4 ini nih, dia kan hampir sama ya. Ya, karena memang secara arah tidak jauh berbeda gitu. Baik, untuk kesimpulan, min-max scalar itu bisa dipakai kalau outlier tidak dominan dan memang data cenderung dia horizontal. Standard scalar itu cocok untuk data yang berdistribusi normal, robust scalar untuk yang ada outliernya, dan normalization untuk data-data vektor dan untuk clustering. Oke, lanjut coding. Baik, sekarang kita akan lanjut ke coding. Di sini sudah ada dataset, yaitu data2.csv. Kita lihat dulu datanya. Nah, di sini muncul ada duration, ada date, ada pulse, ada max pulse, ada calories. Nah, semua data ini akan kita masukkan ke dokumen ini. Sebelum itu kita import dulu pandas, matplotlib, dan seaborn. Nah, run dulu. Oke, setelah di run kita read datanya dan print apakah data ini data sesuai. Oke, sesuai datanya. Kita misal di sini ada duration, ada date. Nah, kita pengen hapus nih kolom date ini. Untuk menghapusnya bisa pakai data.drop. Nah, berikut adalah data.drop. Untuk mengecek apakah kolomnya sudah terhapus, bisa menggunakan print saja. Print untuk df. Oke, sudah benar ya, terhapus. Setelah itu apa? Kita visualisasikan gitu. Contoh, mulai dari duration. Sini kita mau lihat nih bagaimana dia bisa tampil gitu si datanya. Oke, berikut adalah visualisasinya. Oh, ternyata di sini kita menemukan bahwa trennya seperti ini. Dia seperti mepet ke kanan ya. Dengan si 60 ini paling tinggi, 45 ini ya oke lah ada, 30 ini paling rendah gitu. Sebelum kita buru-buru menentukan mana teknik yang akan digunakan, kita harus terlebih dahulu memahami data tersebut gitu. Di sini gue mau kasih disclaimer kayak nggak ada sebenarnya metode yang 100% pasti atau 100% saklek untuk segala macam hal gitu. Kita harus lihat juga gitu kondisinya. Contoh di sini kita ada duration nih, ada 60, 45, terus ada 30 juga nih. Nah, di sini kan yang kita tanda kutip permasalahkan 30-nya. Ya terserah kita gitu bagaimana mempersepsikan datanya. Apakah kita benar-benar pengen 30 ini adalah sebagai outlier atau sebagai pencilan? Nah, kalau misalkan kita pengen ini, ini jadi outlier atau pencilan, berarti kita pakai teknik robust scale. Nah, setelah itu kalau misalkan kita pengen menganggap bahwa 45 ini sama 30 ada data yang legit, kita pakai standard scalar. Oke. Nah, untuk eksekusinya nanti kita akan gunakan dua teknik tersebut, robust scalar dan standard scalar pada duration. Oke, setelahnya kita akan lanjut saja untuk 3 kolom berikutnya. Nah,
Ini kita tinggal copy paste aja, misalkan pulse. Kita lihat dulu ada bentuk apa di datanya. Oh, ternyata dia mirip bell curve, berarti pakai standard scalar. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa copy dari sini juga, lalu paste. Kita cari max pulse-nya. Bagaimana datanya? Oh, ternyata dia distribusi normal juga gitu, hampir lah. Oke, setelah itu saya akan melanjutkan ke sisanya, yaitu calories. Nah, kita ganti dulu si kolomnya. Oke, ternyata hampir distribusi normal juga ya. Oleh karena itu kita akan pakai standard scalar juga. Nah, sekedar informasi aja, untuk SNS ini adalah semacam dia bisa nampilin grafik lah. Terus di SNS ini salah satu fitur adalah trendline gitu. Jadi untuk memunculkan trendline ini kita tinggal tulis KDE sama dengan true. Jadi KDE ini semacam trendline. Untuk color ya warna aja sih, pewarnaan. Untuk di awal ini adalah sebenarnya kolom yang ingin kita bikin grafik gitu. Untuk title dan selainnya harusnya udah tahu. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan standard scalar dan robust scalar. Karena tadi banyak banget yang pakai standard scalar dan ada satu data yang pakai robust scalar. Kita definisikan dulu proses standard scalar dan robust scalar. Oke, kayak gini aja. Kalau misalkan lu pada udah download ini, bawah juga harusnya bisa muncul. Oke, lanjut. Sekarang kita akan definisikan sebuah kolom baru itu. Misalkan DF untuk standard scalar. Namain aja kita kayak gini. Udah, habis itu kita pakai si fungsinya itu, fungsi untuk menskalakan sesuatu. Nah, seperti ini. Jadi, scalar S ini sebenarnya variabel yang dia tuh ada fungsi scalingnya lah, istilah gitu. Untuk yang dalam kurung ini sebenarnya apa sih yang nilai yang ingin kita skalakan gitu. Kalau ini kan kita bikin semacam dia kolom baru lah. Nah, sama juga untuk misalkan yang robust variable. Oke, seperti ini. Setelah itu ada pulse, max pulse, dan calories. Ya, karena dia pada pakai standar scalar semua, jadi ya udah pakai scalar S. Langsung aja kodenya di sini. Untuk mengikuti kode bisa di pause aja. Oke, tinggal di enter. Oh, ternyata sudah jalan. Sekarang dicoba dengan visualisasi data. Nah, di sini. Nah, setelah diubah oleh standard scalar, duration akan berbentuk seperti ini. Atau kalau setelah diubah dengan robust scalar, duration akan seperti ini. Sebenarnya kalau scaling itu si datanya tetap sama, cuma disajikan dalam skala yang berbeda. Itulah intisarinya dari teknik scaling gitu. Jadi kalau misalkan untuk mengecek pada akhirnya kita menggunakan df.head saja. Nah, seperti ini. Oke ya, udah masuk ya. Oke, sekian dulu tutorial scaling dari saya. Terima kasih telah menonton.